Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini Figur Husada. Dan di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai bagaimana cara membuat pola jubah pria model kombinasi. Dan cara ini cukup sederhana banget teman-teman. Dan cara ini juga sangat cocok sekali untuk para penjahit pemula ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ya untuk membuat pola jubah pria model kombinasi seperti ini. Di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya. Dan untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini. Silahkan di screenshot ya. Silahkan dicatat. Nah, untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita lipat dulu kertasnya seperti ini, dan perlu diperhatikan lipatannya di sini ya. Setelah kita lipat seperti ini, langkah selanjutnya kita garis dulu di sini ya. Dan di sini sebelumnya sudah saya garis teman-teman untuk mempersingkat waktu ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita garis seperti ini, langkah selanjutnya kita tentukan dulu ukuran panjang jubah teman-teman. Dan di sini untuk ukuran panjang jubah ada 138 cm. Oke, kita ukur mulai dari sini turun menuju ke angka 138 cm. Oh ya, saya jelaskan dulu untuk video kali ini saya memakai ukuran skala kecil ya, karena di sini panjang banget teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah kita menentukan ukuran panjang jubah seperti ini, langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 4 cm, lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 4 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita garis. Nah, kita garis seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah pundak. Nah, untuk menentukan ukuran setengah pundak, rumusnya adalah ukuran pundak dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk penambahan jahitan. Sebenarnya ini rumusnya sudah saya katakan berkali-kali ya. Oke, kita lanjut. Di sini untuk ukuran pundak ada 44 cm. 44 cm kita bagi 2 sama dengan 22 cm. Kemudian angka 22 cm kita tambahkan 1 cm sama dengan 23 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 23 cm, lalu kita tandai. Nah, perlu diperhatikan kita tandai di garis yang ini ya. Ini garis ini katakanlah garis A, kemudian garis ini katakanlah garis B. Dan untuk meletakkan tanda kita letakkan saja pada garis B yang ini ya. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Setelah menentukan ukuran setengah pundak, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerung leher badan depan. Nah, langsung saja di sini kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 7 cm, lalu kita tandai. Nah, untuk meletakkan tanda kita letakkan saja pada garis yang paling atas atau garis A. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita masih akan menentukan ukuran kerungan leher badan depan untuk bagian bawahnya ya. Untuk bagian bawahnya kita ambil 8 cm teman-teman. Kita bikin agak ke bawah ya. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 8 cm, lalu kita tandai. Jadi di sini ke angka 7 ya, ke samping 7 kemudian ke bawah 8 seperti itu. Jelas ya? Oke, lanjut. Langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan teman-teman. Jangan lupa kita pakai penggaris yang model seperti ini. Nah, di sini saya memakai penggaris siku mini ya. Oke, langsung saja untuk menghubungkannya kita bikin agak miring sedikit seperti ini teman-teman. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini salah. Ya, kita miringkan kurang lebih seperti ini. Bisa diperhatikan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu kita hubungkan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya
kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, seperti ini teman-teman. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya, di sini kita akan menentukan ukuran letak ketiak atau batas ketiak. Rumusnya, ukuran pundak dibagi 2. Di sini, untuk ukuran pundak ada 44 cm. 44 cm kita bagi 2 sama dengan 22 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini atau garis A ini turun menuju ke angka 22 cm, lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 22 cm, lalu kita tandai. Kemudian kedua tanda ini kita garis. Nah, seperti ini teman-teman. Kelihatan ya? Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya, di sini kita akan menentukan ukuran letak batas pinggang. Nah, untuk cara pengukuran letak batas pinggang, silahkan simak video berikut ini ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya jelaskan dulu mengenai cara mengukur letak batas pinggang ya. Untuk cara mengukur letak batas pinggang itu kita ukur mulai dari pundak sini turun menuju ke batas pinggang sini teman-teman. Tepatnya pada bagian ban celana ini ya. Sebagai contoh di sini saya ukur mulai dari sini turun menuju ke ban celana ini. Di sini saya ukur ada 50 cm teman-teman. Oke teman-teman, jelas ya untuk cara pengukuran letak batas pinggang. Oke, kita lanjut. Di sini untuk letak batas pinggang ada 50 cm. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 50 cm, lalu kita tandai. Nah, jatuhnya di sini. Kita tandai di angka 50 cm. Kemudian di sebelahnya juga kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 50 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita garis seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak batas pinggul. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan untuk orang dewasa, ukuran letak batas pinggulnya itu biasanya dari batas pinggang ini turun kurang lebih 12 cm teman-teman ya. Jelas ya? Oke, langsung saja di sini kita ambil dari batas pinggang ini turun menuju ke angka 12 cm, lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari batas pinggang ini turun menuju ke angka 12 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Oke, sampai di sini saya jelaskan dulu ya, karena di sini ada beberapa garis. Saya jelaskan dulu supaya teman-teman tidak gagal paham. Oke, saya jelaskan mulai dari atas. Garis yang ini adalah pada bagian pundak, kemudian garis ini adalah batas ketiak ya, dan garis yang ini adalah batas pinggang teman-teman. Kemudian garis yang ini adalah batas pinggul ya, dan yang ini adalah bagian bawah atau bagian kaki teman-teman. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Dan untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar dada, rumusnya adalah ukuran lingkar dada ditambah 10 lalu dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada ada 98 cm. Kita tambah 10 sama dengan 108. Kemudian angka 108 kita bagi 4 sama dengan 27 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 27 cm, lalu kita tandai. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Nah, untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang, kita sesuaikan saja ukuran 1/4 lingkar dada ya, menyesuaikan ukuran lingkar badan teman-teman. Kalau misalnya badannya kurus ya atau lurus kenceng, itu untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar
pinggang itu kita sesuaikan saja dengan ukuran 1/4 lingkar dada. Ya, jelas ya? Oke, langsung saja di sini untuk ukuran 1/4 lingkar dada tadi ada 27 cm ya. Oke, kita sesuaikan saja untuk bagian lingkar pinggang, 1/4 lingkar pinggang. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 27 cm, lalu kita tandai. Kita tandai di angka 27 cm sama seperti yang ini tadi. Ya, kita sesuaikan teman-teman. Dan untuk cara pengukuran lingkar dada, silahkan teman-teman simak video berikut ini. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya jelaskan dulu mengenai cara mengukur lingkar dada ya. Untuk cara pengukuran lingkar dada itu kita ukur saja kira-kira seperti ini teman-teman. Kita ukur seperti ini, lalu tambahkan kurang lebih 4 jari seperti ini ya. Sebagai contoh di sini saya ukur, lalu saya tambahkan kurang lebih 4 jari. Di sini ada 98 cm. Nah, untuk membuat pola jubah, pada saat kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada, jangan lupa rumus ini tetap dipakai ya. Pada intinya ukuran lingkar dada di sini tadi ada 98 cm ya. 98 cm kita tambahkan 10, lalu kita bagi 4 seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk cara pengukuran lingkar dada pada badan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Nah, untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul, rumusnya adalah ukuran lingkar pinggul dibagi 4. Dan di sini untuk ukuran lingkar pinggul adalah 112 cm. 112 cm kita bagi 4 sama dengan 28 cm. Berarti di sini untuk ukuran 1/4 lingkar pinggul ada 28 cm ya. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 28 cm, lalu kita tandai. Nah, kita tandai seperti ini ya. Dan untuk cara pengukuran lingkar pinggul, teman-teman silahkan simak dulu video berikut ini. Baik teman-teman, saya jelaskan dulu mengenai cara pengukuran lingkar pinggul ya. Untuk cara pengukuran lingkar pinggul itu kita ukur pada bagian pinggul seperti ini, lalu tambahkan kurang lebih 5 jari untuk kelonggaran badan teman-teman. Nah, bisa diperhatikan teman-teman untuk cara pengukuran lingkar pinggul. Nah, kita ukur seperti ini teman-teman ya. Oke, sebagai contoh di sini saya ukur pada bagian lingkar pinggul saya seperti ini ya. Lalu saya tambahkan kurang lebih 5 jari untuk pelonggaran badan seperti ini teman-teman. Sebagai contoh di sini ada 112 cm ya. Untuk pembuatan pola jubah pria, pada saat kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul, rumusnya seperti ini teman-teman ya. Rumusnya adalah ukuran 1/4 lingkar pinggul dibagi 4. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk cara pengukuran lingkar pinggul pada badan teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar kaki. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar kaki itu menyesuaikan selera customer atau selera teman-teman ya. Bisa dibikin mekar atau sedikit mekar ya, atau bisa dibikin agak mekar banget ya, menyesuaikan selera teman-teman. Dan langsung saja di sini untuk 1/4 lingkar kaki saya ambil 36 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 36 cm, lalu kita tandai. Nah, perlu diperhatikan untuk 1/4 lingkar kaki itu tidak harus 36 cm ya, menyesuaikan selera teman-teman. Bisa dibikin mekar banget atau sedikit mekar ya, menyesuaikan selera teman-teman atau customer. Oke, lanjut. Kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menghubungkan beberapa tanda ini teman-teman. Kita hubungkan mulai dari atas ya. Di sini kita akan menghubungkan tanda ini ke tanda ini. Kita bikin semacam kerung lengan badan depan teman-teman. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini teman-teman. Jelas ya? Oke.
Kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menghubungkan dari tanda ini ke tanda, dari tanda ini ke tanda ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan mulai dari tanda ini ke tanda ini. Jangan lupa kita hubungkan pakai penggaris lengkung seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya kita hubungkan mulai dari tanda ini ke tanda ini. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Jelas ya? Jangan lupa pada bagian bawah ini kita tambahkan semacam lipatan, teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, jangan lupa di bagian sisi ini kita tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Oke, kita tambahkan 1 cm ya. Di sini juga kita tambahkan 1 cm, di sini juga, dan di sini juga. Dan jangan lupa pada bagian lipatannya ini kita garis ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum jelas, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar video ini ya. Oke, langkah selanjutnya beberapa tanda ini kita hubungkan sama seperti yang ini tadi ya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini adalah jubah pria tampak depan, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Dan di sini untuk cara pembuatan kombinasi seperti ini, itu kita ukur mulai dari garis B ini turun menuju ke angka 14 cm, lalu kita tandai. Nah, kita tandai seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita ukur mulai dari garis B ini, garis seperti yang saya tunjuk ini, turun menuju ke angka 26 cm, lalu kita tandai. Nah, angka 26 cm jatuhnya di sini, kita tandai di sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini untuk membuat semacam kombinasi seperti ini ya. Oke, kalau udah kita tandai seperti ini, langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan, teman-teman. Kita hubungkan memakai garis lengkung ya. Nah, setelah kita hubungkan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk apa? Ini untuk semacam kombinasi kira-kira seperti ini, teman-teman. Jelas ya? Dan sampai di sini perlu diperhatikan, tadi kita ukur mulai dari garis B atau garis seperti yang saya tunjuk ini, turun menuju ke angka 14 cm ya. Ini sebenarnya enggak harus ke angka 14 cm, teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan ukuran badan ya. Di sini juga tadi kita ukur mulai dari garis seperti yang saya tunjuk ini, turun menuju ke angka 26 ya tadi ya. Di sini sebenarnya enggak harus ke angka 26. Menyesuaikan ukuran lingkar badan juga, menyesuaikan ukuran badan juga, teman-teman. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Di sini untuk jubah pria model kombinasi, di sini ada semacam kantong samping ya. Ada kantong samping. Nah, untuk menentukan ukuran letak kantong samping itu gampang banget, teman-teman. Itu letak kantong sampingnya itu kita letakkan saja pada bagian batas pinggang yang ini ya. Perlu diperhatikan, jangan sampai keliru ya. Ini akan ada dua garis. Garis yang ini adalah batas pinggul ya. Kemudian garis yang ini adalah batas pinggang. Nah, untuk menentukan ukuran letak kantong samping itu kita letakkan saja di batas pinggang yang sini ya. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari batas pinggang ini naik menuju ke angka 13 cm, lalu kita tandai. Nah, ini untuk apa? Ini untuk kantong samping, teman-teman. Jelas ya? Nanti kantong sampingnya kita letakkan saja di sini ya. Kantong samping itu contohnya seperti ini, teman-teman. Kemarin juga sudah pernah saya bahas ya untuk cara pembuatan kantong sampingnya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti kain kantongnya kita arahkan ke badan depan, lalu kita jahit seperti ini. Kita jahit seperti ini.
seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Untuk pola jubah pria tampak depan sudah jadi dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita potong polanya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita buat ya. Nah, untuk pola depan hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan di sini nanti kita lengkapi semacam klep ya. Atau juga bisa memakai resleting ya, resleting seperti ini teman-teman. Jelas ya? Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola jubah badan belakang. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita lipat dulu kertasnya seperti ini teman-teman. Dan perlu diperhatikan lipatan kertasnya di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Langkah selanjutnya letakkan pola jubah badan depan. Pola jubah badan depan ini kita letakkan saja seperti ini ya. Pada intinya untuk cara meletakkan itu lipatan badan depan ini kita letakkan saja sejajar dengan lipatan badan belakang seperti yang saya tuju ini. Kita letakkan saja sejajar seperti ini. Jelas ya teman-teman? Karena di sini nggak ada semacam lipatan kancing teman-teman. Oke, kita letakkan saja seperti ini. Jelas ya? Oke, sebelum kita mulai di sini polanya kita tindih dulu supaya tidak bergeser-geser teman-teman. Oke, sekarang kita mulai ya. Langkah selanjutnya di sini kita ukur mulai dari batas pundak ini naik menuju ke angka 7 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari pundak badan depan ini naik menuju ke angka 7 cm lalu kita tandai. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita garis. Kita garis kira-kira seperti ini, bisa diperhatikan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kan tadi ada semacam tanda ya teman-teman. Tandanya ini kita garis lurus ya, kita garis lurus kira-kira seperti ini, bisa diperhatikan teman-teman. Kita garis lurus seperti ini. Nah, jelas ya? Oke, kita mulai. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerung leher badan belakang. Nah, langsung saja di sini kita ambil 7 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 7 cm lalu kita tandai. Kita sesuaikan saja dengan ukuran kerung lengan badan depan ya. Tadi ukuran kerung lengan badan depan di ke sampingnya kita ambil 7 ya. Oke, kita sesuaikan saja seperti itu. Kita sesuaikan saja menuju ke angka 7 cm seperti ini. Ya, jelas ya. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 2 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan mulai dari tanda ini menuju ke tanda ini. Kita bikin semacam kerung leher badan belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah pundak untuk badan belakang. Rumusnya adalah ukuran pundak bagi 2 lalu ditambah 1. Di sini untuk ukuran pundak ada 44. 44 kita bagi 2 sama dengan 22. Kemudian angka 22 kita tambah 1 sama dengan 23 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan seperti yang saya tunjuk ini. Kita ukur menuju ke angka 23 cm lalu kita tandai. Jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat semacam kerung lengan badan belakang. Caranya kita hubungkan mulai dari tanda ini ke ujung ketiak sini teman-teman. Oke, di sini kita tandai dulu supaya lebih jelas ya. Nah, kita tandai seperti ini teman-teman. Ya, jelas ya. Oke, kita lanjut. Langsung saja kita hubungkan. Nah, kita bikin kerung lengan badan belakang seperti ini teman-teman. Kita hubungkan kira-kira seperti ini. Jelas ya? Oke, untuk cara pembuatan pola jubah badan belakang kira-kira seperti ini ya. Udah jadi teman-teman. Dan perlu diperhatikan untuk bagian samping itu kita potong mengikuti pola badan depan ya. Di sini kita potong mulai dari bawah ya, kita potong mulai dari bawah mengikuti badan depan ini. Nah, sampai di ujung ketiak ini kita baru kita potong mengikuti garis yang ini ya. Oke, lanjut kita potong
polanya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, kita potong kira-kira seperti ini ya. Pada bagian bawah dan juga samping kita potong mengikuti pola badan depan seperti ini. Jelas ya? Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah pola jubah badan belakang ya. Kita buka, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan yang ini adalah pola jubah badan depan. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola lengan jubah. Nah, sebelum kita bikin pola lengan jubah, seperti biasa kita ukur dulu perung lengan pada badan depan dan juga badan belakang. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari sudut ini menuju ke sudut ini. Dan untuk cara pengukurannya sebenarnya dulu sudah pernah saya jelaskan ya. Nah, di sini untuk kurungan lengan pada badan depan dan badan belakang di sini ada 48 cm teman-teman. 48 cm kita tambahkan 2 cm untuk penambahan kerutan lengan sama dengan 50 cm ya. Oke, kita tulis di sini supaya nggak lupa teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola lengan jubah pria. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk membuat lengan jubah. Langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, kita lipat dulu kertasnya seperti ini. Nah, perlu diperhatikan lipatan kertasnya di sini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita garis 2 kali teman-teman seperti biasa. Nah, kita garis seperti ini ya. Ini untuk lipatan lengan teman-teman. Jelas ya? Oh ya, perlu diperhatikan untuk lengan jubah seperti ini, di bagian lengan di sini tidak memakai manset ya. Jadi untuk pembuatannya gampang banget teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah kita garis seperti ini, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang lengan. Dan jangan lupa untuk menentukan ukuran panjang lengan, tambahkan 1 cm untuk penambahan pemotongan ya. Oke, langsung saja di sini untuk ukuran panjang lengan ada 59 cm. 59 cm kita tambah 1 sama dengan 60 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis seperti yang saya tunjuk ini naik menuju ke angka 60 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari garis ini naik menuju ke angka 60 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita garis teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah pundak. Nah, untuk menentukan ukuran setengah pundak, caranya ukuran pundak ada berapa senti lalu kita bagi 2. Dan di sini untuk ukuran pundak ada 44 cm. 44 cm kita bagi 2 sama dengan 22 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 22 cm lalu kita tandai. Kita tandai di sini teman-teman, bisa diperhatikan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis seperti yang saya tunjuk ini, turun menuju ke angka 12 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini. Pada intinya kedua tanda ini kita pertemukan sampai membentuk plus seperti ini. Jelas ya? Oke, lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar lengan. Dan caranya adalah ukuran lingkar lengan dibagi 2. Dan di sini untuk ukuran lingkar lengan ada 25 cm ya. 25 cm kita bagi 2 sama dengan 12,5. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 12,5 lalu kita tandai. Kita tandai di sini teman-teman. Nah, setelah kita tandai seperti ini, jangan lupa tambahkan 1 cm untuk pemotongan ya. Kita tandai seperti ini. Nah, di sini ada 2 tanda. Tanda yang paling kanan ini atau tanda seperti yang saya tunjuk ini untuk pemotongan teman-teman. Jelas ya? Oke, kita lanjut.
langkah selanjutnya di sini kita akan menghubungkan mulai dari tanda plus ini menuju ke tanda seperti yang saya tuju ini ya. Dan untuk cara menghubungkannya, teman-teman bisa menggunakan penggaris lengkung seperti ini ya. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Maaf ya, ini banyak banget coretannya. Nanti kita potong mengikuti garis seperti yang saya tunjuk ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini pada bagian lipatannya kita garis agak mekar seperti ini untuk lipatan lipatan lengan. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat semacam kerung lengan. Langsung saja kita hubungkan mulai dari tanda plus ini menuju ke garis yang ini. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Oke, kita garis lagi pakai spidol warna biru ya. Kita garis agak ke dalam untuk untuk badan depan. Nah, ini ada dua garis ya teman-teman. Ini garis warna hitam, ini garis warna biru. Garis yang warna biru ini untuk badan depan teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita potong, jangan lupa kita ukur dulu pada bagian kerung lengan ini, apakah ukurannya sudah sesuai dengan ukuran yang ini. Tadi untuk ukuran kerung lengan pada badan depan dan badan belakang tadi ada 50 cm ya. Di sini udah kita catat teman-teman. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke tanda plus ini. Kita ukur mengikuti spidol warna hitam ini teman-teman. Nah, di sini ada 25 cm teman-teman. Oke, angka 25 cm ini kita letakkan pada tanda plus ini seperti ini. Kemudian kita ukur mengikuti spidol warna biru ini teman-teman. Ada berapa senti? Nah, di sini ada 50 cm. Udah pas ya? Udah sesuai ukurannya ya. Oke, kalau udah baru kita potong teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk pola. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung saja kita buka seperti ini. Kemudian di salah satu sisi ini seperti biasa kita pangkas ya. Kita pangkas mengikuti spidol warna biru ini. Untuk apa? Untuk badan depan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini untuk badan depan, ini untuk badan belakang. Biar nggak keliru, biar nggak ketuker, alangkah baiknya kita tandai seperti ini ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya untuk cara pembuatan lengan jubah pria, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk pola jubah badan depan sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan di sini sebelumnya sudah saya warnai, sudah saya lengkapi kantong tempel ya untuk mempersingkat waktu. Dan sampai di sini perlu saya sampaikan ya, ini ada sedikit perubahan teman-teman. Untuk kombinasinya tadi di sini kita ambil mulai dari garis pundak ini turun menuju ke angka 14 cm ya tadi ya. Tapi di sini saya naikkan sedikit teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada kantong tempelnya ya. Makanya di sini saya naikkan supaya tidak tertutup oleh kantong tempel. Di sini untuk kombinasinya saya ambil mulai dari pundak ini turun menuju ke angka 10 cm teman-teman. Jelas ya? Kalau di sini saya ambil mulai dari kerung leher ini turun menuju ke angka 13 cm ya, jelas ya. Dan untuk pola jubah badan depan, jangan lupa di samping kanan kiri ini dilengkapi kantong samping atau kantong lurus kanan kiri, letaknya di pas bagian pinggang ini teman-teman ya. Dan untuk badan belakang hasilnya kurang lebih seperti ini. Biar hasilnya jauh lebih maksimal, pada bagian pundak badan belakang ini kita kombinasi juga ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jangan lupa untuk badan depan di sini kita lengkapi klep ya teman-teman, atau bisa dilengkapi semacam resleting ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.